Selama 2 tahun tuh di Indonesia Nggak kemo? PSBB, PPKM Nggak gimana? berobat, nggak ke dokter. Di Nggak rumah minum obat? aja? Wow. Nggak minum obat? Enggak. Nggak Tuhan relapse juga? pelihara. Esensi menjadi orang Kristen itu bukan berarti hidup kita akan selalu ada di atas ataupun moon and roses. Tetapi realita daripada kehidupan adalah kita bisa kena masalah dan kemudian bahkan bisa sakit, bisa mengalami kebangkrutan atau mengalami pergumulan dan ujian kehidupan yang begitu berat. Nah, firman Tuhan memberikan satu jawaban buat kita bahwa iblis itu dapat dikalahkan dengan 2 hal. Yang pertama yaitu dengan darah daripada anak domba, yang kedua dengan kesaksian orang percaya. Namun secara pribadi saya melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang menunggu memberikan kesaksian kalau masalahnya sudah selesai. Bagaimana kalau masalahnya kita itu sedang berlangsung atau belum selesai? Tidak banyak orang-orang yang mau bersaksi karena mungkin mereka merasa tidak layak, tidak mampu, atau mungkin menunggu masalahnya sudah selesai. Nah, di tengah-tengah Good News Program pada saat ini kami menampilkan ada satu episode kesaksian yang luar biasa. Satu pasang suami istri, sebuah keluarga yang didera penyakit yang sangat parah, kanker, sangat menakutkan. Dan mereka belum mengalami kesembuhan. Tetapi kita percaya bahwa iblis pasti dapat dikalahkan dengan kesaksian daripada anak-anak Tuhan Yesus. Kita tampilkan hari ini, ada Ivan dan juga Lisa. Welcome to Good News Program. Thank you, Pastor Daniel. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kehormatan buat kami untuk kalian bersedia hadir di Good News Program. Kehormatan buat kami juga, thank you untuk kesempatannya. Dengan perkenalan yang juga sangat kebetulan, Ya. dan kita percaya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang ya. kebetulan. Oke, bisa tanya dulu ke Ivan gimana kok bisa kenal dengan Good News Program supaya kita bisa clear dulu beberapa hal nih. Bisa kenal Good News Program itu sebenarnya dari ya again lihat Ko-Jason sih. Ko-Jason punya podcast bersama Pastor Billy. Iya. Ya, terus kemudian penasarannya karena memang Ko-Jason waktu itu ada bilang ada berita-berita yang miring tentang dia. Saya aja nggak pernah dengar gitu kan. Saya coba penasaran, pengen tahu cari, ya akhirnya nyampe ke Good News gitu loh setelah itu. Nah, terus habis itu dari podcastnya Good News bersama Ko-Jason, saya ikutin tuh. Ini bagus juga nih ternyata program ini gitu maksudnya. Jadi cuman pengen ekspresikan thank you aja sih waktu itu Japri, Pastor Daniel kan. Iya. Intinya thank you, terus ada pas sebenarnya ada ngomong satu kalimat apa saya lupa, terus kemudian saya sambungin ke lagu pengucap syukur. Intinya adalah ini adalah respon kami gitu loh kurang lebih dari kata-kata pasar itu. Ya, jadi aku agak lupa kata-katanya apalah. Jadi dari situlah cuman pengen berterima kasih bahwa selama kami waktu kemarin di Kuala Lumpur tuh benar-benar sangat berkualitas habisin waktu di kamar gitu loh. Karena sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat menginspirasi. Segala kesaksian yang memang dibagikan tuh memang luar biasa sih. Maksudnya dari episode-episode ya, episode-episode yang Good News memang punya. Jadi gitu. kalian sambil berobat itu di Kuala Lumpur, sambil dengerin Good News kalau di kamar Ya, gitu. Oke, iya. mantap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, Dan juga betul. dengerin podcast Love Revolution juga ya. Iya, itu sangat menarik sekali itu. Ya, oke, silakan Dap. Ya, puji Tuhan. Nah, bisa diceritakan dulu nggak awal muasalnya gimana? Kalian kok bisa sampai mengalami proses ini? Mulai dari Lisa? Ya awalnya itu kan Juni 2018, Oke. saya mengalami pendarahan. Jadi sampai Desember darah saya banyak. Pendarahan, maaf. Dari Muntah dari darah dubur, atau? dari dubur. Oh, oke. Ya, jadi saya pikir wasir, karena saya ada wasir kan. Oke. Jadi pas Desember tuh darahnya udah semangkok gitu loh. Wow. Sekali keluar semangkok gitu. Ya, Kurang lebih semangkok. sampai hari itu 5 mangkok saya pingsan kan. Darahnya kental atau encer? Kayak puding. Kayak puding. Kayak puding. Akhirnya saya pingsan, dibawa ke rumah sakit. Enggak. Sorry, saya potong. Dibawa ke rumah sakit dulu, baru pingsan di situ. Oh, oke. Ya. Terus? Dirawat 4 hari, di biopsi, nunggu hasil biopsi seminggu.
Jadi 4 hari saya pulang. Saya mimpi 3 hari berturut-turut. Mimpi saya yang pertama adalah Efesus. Jadi Efesus saya buka 6 pasal ya. Jadi di situ kayak menceritakan suatu peperangan lah kayak kita. Terus bagaimana jadi manusia baru. Ya saya waktu itu berpikir, oh ayat ini bagus ya gitu. Maksudnya ada sesuatu nih gitu. Nah hari kedua saya mimpi sahabat baik saya, gerbang rumahnya penuh darah. Saya bersihin pakai tangan saya sampai bersih. Nah mimpi yang ketiga, saya jalan sama anak-anak, tadinya 1 jalan. Pas pulang jadi 2 jalan. Saya terpisah sama anak-anak. Saya sampai di tempat yang banyak orang. Jadi di tempat itu kita nggak bisa keluar, kita kejebak. Nah di tempat itu ada beberapa pintu dosa. Kalau kita masuk ke pintu itu kita jadi jahat. Ya saya penasaran, saya masuk. Jadi ada tulisan membunuh. Gitu. Tapi saya tidak terpengaruh. Justru saya cari orang-orang yang belum pernah masuk ke pintu ini. Ayo kita mesti cari jalan keluar. Kalau enggak kita mati atau kita jadi jahat. Saya cuma berpikir kayaknya ada sesuatu nih, kayak Tuhan punya rencana. Nah hasil biopsi keluar menyatakan saya kanker ganas. Waktu awalnya dia nggak tahu kanker ganas, cuman tulisannya ya istilah kanker kan nggak ada, kalau dokter aja tumor kan. Nah, cuman saat itu memang Ivan pribadi sembunyikan dari Lisa hasilnya, karena waktu itu Ivan terima nih kok namanya adenokarsinoma, tumor yang ini bla bla bla. Ivan coba tanya, ada satu teman Ivan dari Bandung, dokter juga dia. Saya terusin ke dia, terus dia bilang ini cancer. Langsung saya drop, tapi Lisa saat itu masih belum tahu apa-apa. Ya, tapi ya udah, jadi saat itu ya Lisa masih berasa ini tumor biasa, tumor jinak. Jadi cuman saya doang yang saat itu cuma nyimpen bahwa ini adalah tumor ganas. Oke, jadi ini di mana lokasi kansernya? Di dubur. Rektum. Iya. Rektum. Iya, iya. Orang kena kanker itu pasti buat orang shock ya. Sangat. Sorry ngomong nih, karena kebanyakan orang kanker akan berakibat dengan sesuatu yang fatal, kehilangan nyawa. Nah, boleh tahu nggak, maksudnya Lisa nih sebagai orang yang sakitnya ini, perasaan kamu apa ketika mendengar itu semua? Jujur saya kaget waktu itu. Iya. Karena saya nggak tahu ya. Jadi pas ketemu dokter bilang kamu akan mati lah, apalah gitu kan. Dan dokter ngomongnya dengan berdarah dingin gitu ya? Iya. Tanpa perasaan ya? Jadi maksudnya Ivan menyembunyikan hasil. Pertama nyembunyikan hasil. Tapi dokternya ngomong. Iya. Sama aja dong. Sama juga akhirnya ya, tapi memang nggak boleh ditutupin sih. Oh iya iya. Saya kaget. Oke. Tapi waktu itu saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kanker di badan saya nggak apa-apa. Saya terima. Tapi saya minta tolong Tuhan kasih saya kekuatan untuk menjalaninya hari demi hari. Karena saya tahu nggak mudah. Karena dulu mama saya kan cancer. Oh, mamanya juga cancer kulit. Ya. Jadi saya waktu itu bilang, sembuh tidak sembuh biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi saya terima tuh. Jadi kita kayak jalanin hari-hari itu kayak nggak ada terima berita itu. Kita sama anak-anak. Jalani harinya biasa aja. Iya. Anak-anak tahu? Anak-anak kami kasih tahu, cuman memang tidak secara detail bagaimana seriusnya ini sih. Kami juga nggak mau merembut dari masa kecilnya mereka. Waktu itu kan April, anak kami yang gede kan masih umur 10 tahun. Ya, jadi masih belum terlalu paham ya? Yang kecil masih umur kurang lebih 5 tahun. Jadi, ini bicara 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, 2018 ya. Ivan umur berapa waktu itu, 2018? Ya, berarti kurang lebih 35 lah. Si 39 waktu Lisa? itu, 39. Ya. Nah, ada nggak indikasi, maksudnya pengen cari tahu gitu, kira-kira penyebabnya kok sampai kanker itu di dubur atau di anus ini apa? Terlalu banyak ini ya,
kayak asumsi ya, ataupun kayak Nggak apa-apa, silakan. ya Kak, dia pernah jatuh dulu memang di lokasi dubur, tapi juga bisa karena terjadi memang karena lifestyle. Boleh cerita maksudnya lifestyle gimana? Ya makan nggak sehat, tidur nggak sehat. Jadi banyak kan makan junk food lah, stres juga, kepahitan. Memang ada kepahitan. Kepahitan. Hal-hal seperti itu yang memang kami pikir juga apa iya ada relevansinya, tapi ya ada orang bilang sih memang dari pikiran pun bisa jadi masalah. Tapi kalau dokter sendiri pinpointnya kira-kira ngasih tahu nggak? Atau dokter memang tidak mungkin bisa tahu ya? Nggak mungkin bisa tahu. Karena kan kenalnya juga barusan ya. Oke, boleh nggak sedikit lebih dalam kita kupas satu persatu nih. Tadi ada makan yang nggak sehat, stres, dan kemudian kepahitan ya. 3 hal ini mungkin kita bisa bahas dulu nih. Kira-kira yuk kita masuk lebih dalam ke sana. Yang soal kepahitannya gimana nih, boleh tahu nggak? Semua orang pasti punya kepahitan lah ya. Yes. Ya kita kan bisnis, ditipu orang. Ya kan ya. Bisnis kalian apa? Komputer dulu. Bisnis komputer di Toko komputer. Toko komputer. Ya. Jadi kita kena tipu waktu itu hampir 2 miliar. Oke. Tahun berapa tuh? Duh, Early 2000 ya. Udah lama lah. Udah lumayan lama lah ya. saya Enggak. jadi cici saya tuh harus cicil orang bayar. Supplier. Ya, 3 Kami nggak kabur. tahun. Saya sampai nggak terima Nggak gaji waktu itu kan dari cici. Ya banyak-banyak hal lah. Ya kan? Ketipunya itu orang beli banyak terus nggak dibayar gitu. Iya. Lari orang. Teman. Oh, Teman Kita jadi percaya. beli bayar, habis itu dia beli banyak nggak bayar. Kabur. Singkatnya begitu. Berarti hopeng cakopeng ini. Hopeng Ya. Jakob. Iya, iya, oke. Iya, oke. Tepatnya maling teriak maling sih. Oh, wow. Jadi dia yang Sakit nipu ya? kita, dia yang punya pengacara banyak. Oh. Gitu. Iya. Ya, Dan kayak itu gitu membuat kalian merasa kepahitan, terutama Lisa nih ya. Ya saya Nggak terima. cicil lah semua kan. Soalnya kan bukan duit kecil ya zaman itu ya. Iya. Sekarang Iya. pun masih gede 2 2 miliar. miliar Iya. besar lah. Ya. Ya. Dan itu membuat luka batin yang besar sekali. Ya otomatis kita kan kesel, sedih, kecewa gitu maksudnya. Kok temen gini ya Iya. gitu. Terus Orangnya kita- udah tahu nih kalau sampai sekarang kamu sakit nih. Kayaknya saya nggak tahu Saya lah. nggak tahu dah. Jadi Soalnya dia karena saya kabur nggak entah peduli kemana. kayaknya juga. Ya mungkin Coba semoga tolong. aja. Ya. Oke. Yang nipu tolong bertobat. Ya yang lain juga mungkin kalau Ivan bisa tambahin adalah kepahitan yang mungkin terjadi adalah kami juga di rumah pun juga nggak harmonis amat. Maksudnya kalian berdua Hubungan Ya. antara suami istri. Ya juga nggak gimana banget, ngomong seperlunya, kami punya masing-masing punya dunianya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi meskipun di rumah pun kami terpisah oleh ruangan. Saya sibuk di mana, dia sibuk di mana, gitu. Jadi dulu saya juga sempat jadi fotografer. Jadi fotografer kalau misalkan kayak fotografer wedding itu udah pasti kerjanya dari subuh sampai malam. Iya. Iya. Nah gitu. Jadi Dan weekend semakin sibuk. mungkin malah semakin sibuk gitu. Iya. Jadi terus ngomong jadi gereja pun juga nggak gereja gitu ibaratnya. Jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin berakumulasi ya menjadi ya itu penyebab kali ya. Ya tapi itu satu kemungkinan. Kalau soal makan ya itu makan kami bukanlah tipikal orang yang mentingin makan sehat. Apa yang ada biar kita makan. Kalau memang nggak ada ya kita pesen. Misalnya apa aja, boleh tahu nggak? Supaya Most kita of the time ya mengerti. Indomie fast food lah kurang lebih kayak gitu. Makanan instan. Oh, Makanan mie instan, iya. Jadi mie instan makanan sehari-harinya yang Bisa lebih itu sering. bisa atau Oke. kita beli fast food yang kan sekarang kan convenient sekali kan gitu kan biasanya waktu itu juga Iya. udah lumayan convenient lah jadi nanti tinggal dari handphone pesan selesai udah. Oh, jadi memang ini ya nggak dibiasakan untuk masak sendiri di rumah. Lisa belajar masak sih memang saat itu dia juga bukan backgroundnya bukan tukang masak bukan istri yang suka masak gitu ya jadi dia belajar masak cuman ya memang ada namanya nggak tahu ya ada orang bilang katanya kalau anak laki itu lebih condong masakan mamanya kan udah pisah rumah jadi nggak mungkin masakan mamanya lagi jadi agak waktu awal tuh agak benar-benar struggle tuh nggak mau makan yang ada di rumah jadi lebih Kamunya? condong iya sayanya jadi Oh, makan di luar oke. tapi ya itu akhirnya jadi kebawa juga gitu loh sama-sama makan di luar Ya kan atau gimana. kerja. Jadi ya makan Udah di capek luar badannya. lah. Iya. Cari simpelnya. Cari simpelnya Iya. Saya kan ibu pagi kerja pulang ngurus anak malam udah lihat cucian segudang. Gosokan Segunung, saya bukan segudang ya. Segunung ya.
Terus urus anak, urus rumah, urus suami. Ya gitulah. Dalam kondisi bisnis ya juga lagi mengalami keterpurukan. Ya, Iya. Oke, stresnya juga masalah ini juga berarti. ya, ya. Akumulasi. Akumulasi itu yang tadi juga mama Urus mama sakit. juga Mama sakit juga. Iya, mama sakit. Berapa Jadi lama itu ngurus mama sakit? 4 bulan ya kurang lebih. Mama waktu itu dari di ketahuan kanker hidupnya hanya 4 bulan sih. Oke, boleh tahu nggak Mama meninggal tahun berapa? 2010. Kurang lebih ya. 2010. Berarti periode sekitar 6-7 tahun ini kamu nggak sakit ya? Enggak. Setelah Mama meninggal, kamu nggak ngalamin sakit ya? However, dokter sih pernah ngomong sih, cancer itu prosesnya ada 5 tahun, dia bilang begitu sih. Oke. Ya. Oke nih, ada orang yang juga ngomong berarti kalau orang tua ada terkena kanker, berarti ada genetika yang Ya. pasti diturunkan gitu ya. Dokter Dan itu pernah harus bilang- berhati-hati dokter terhadap orang-orang yang orang tuanya pernah terkena kanker gitu. Iya. Betul nggak? Ya, Iya. pernah dokter juga pernah mention juga. Pernah bilang ke kita anak-anaknya. Jadi harus lebih memperhatikan gaya hidupnya Ya. supaya jangan mewarisi gaya hidup Ya, orang jangan tua meningkatkan kan. potensi itulah, potensi Iya, cancer itu. oke. Iya, Terus oke. kayak jatuh juga kan pemicu tuh. Oh, pernah jatuh ya? Jatuh Itu itu tahun maksudnya berapa gimana jatuhnya? jatuh? Di Pantai Belitung waktu itu. Lagi jalan-jalan satu Jadi organisasi. kena batu licin, jatuh, pas kena Tubuh. Dubur kan? Jatuhnya ke pantat, Iya. kena pantat gitu. Iya. ya itu katanya kan prosesnya sekitar kanker itu 5-10 tahun. Mutasinya. Mutasinya, ya. Wow. Jadi setelah kita ke Penang, ketemu orang-orang cancer, itu memang ada beberapa orang yang ngalamin jatuh juga. Oh gitu ya. Iya. Iya. Jadi artinya kalau jatuh itu nggak boleh diremehkan. Nggak boleh diremehkan. Harus bagaimana kalau jatuh? Ya itu mereka kalau mungkin itu sebabnya kalau orang di luar mungkin lebih parno gitu ya, begitu jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. CT scan Kalau kita kan atau- kalau di Asia kan kayaknya lebih MRI. condong, Iya, iya. udah urut aja gitu kan, udah selesai Oke. gitu loh. Jadi Kayaknya nggak jadi boleh. kayak pemicu aktifin. Oh, triggernya. Ya. Ya. Iya, iya. Oke, ini mungkin pemirsa juga bingung. Ini si Lisa sekarang lagi pakai oksigen nih. Dan ini ada mesin kecilnya di sini nih. Ini boleh tahu nggak apakah nafasnya terganggu atau apa nih kok sehingga harus pakai oksigen atau gimana? Kalau batuk saya sesak. Ya. Jadi ya memang kadang butuh oksigen. Kalau banyak ngomong gini bisa batuk-batuk. Ya, ya. Tapi ini udah far more better ketimbang sebelumnya. Saat itu dia benar-benar hampir 1 hari pakai. Atau oke. tapi Jadi kita balik flashback ke 2018 ya, waktu dokter bilang Lisa sisa umurnya berapa? 3 bulan. 3 bulan. Itu 3 benar-benar shocking loh itu. Itu benar. Jadi waktu itu dari ketemu yang pertama, dokter yang pertama yang bilang Lisa ada potensi mati, terus ada kejadian lah, maksudnya ada cerita singkat di situ, apa diantaranya, terus kami balik lagi ke Penang, ketemu dokter. Saat itu dokter ini ceritanya agak lumayan lucu sih, dalam artian kami punya teman satu namanya Cilena di Penang, dia lagi berobat juga di sana. Nah di situ Cilena ada kasih referensi satu dokter Chinese. Nah di situ Ivan kami tanya lah ada dokter lain nggak, atau teman satu dokter, dia bilang ada 2 dokter, satu Chinese, satu lagi dokter India. Nah biasanya kalau kita terima referensi kan kita langsung kita langsung mengiyakan referensi tersebut kan. Iya. Tapi kali itu waktu itu Lisa bilang kami bawa dalam doa dulu ya Ci. Kami nggak serohani itu sebelumnya gitu. Jadi ya udah kami bawa dalam doa ya Ci. Setelah itu ya udah kami pulang. Di saat itu kami di dalam ruangan indap kami nyanyi, kami doa, ya kan. Terus kemudian udah malamnya Lisa dapat mimpi. Lisa dapat mimpi di mana dokter yang pertama, dokter Chinese itu manggil Lisa dari tempatnya, Lisa nggak bisa bangun. Nah singkatnya dokter kedua, dokter ini dia panggil, Lisa bisa bangun. Ya paginya Lisa bangun tidur, cerita ke Ivan, dia dapat mimpi seperti ini. Ya udah kami kasih tahu Cilena kayaknya udah kami kata dokter India deh. Nah ekspektasinya begitu udah ketemu dokter India, seperti layaknya cerita-cerita orang pada umumnya lah ya. Oh pas harapannya sih adalah, oh kamu nggak ada sakit apa-apa nih, harapannya begitu gitu. Dokter Indonesia salah baca gitu. Selalu baca apa gimana, harapannya begitu. Tapi memang nggak itu nggak ke sana sih, tapi adalah mikirnya adalah ya kan Tuhan kasih mimpi nih gitu, maksudnya kan suruh ketemu dokter India nih, mungkin ada suatu hal yang miraculous terjadi bahwa ya tadi nggak ada apa-apa. Tapi ternyata malah sebaliknya, malah dibilang saat itu kena vonis 3 bulan. Oh yang memvonis dokter India ini. Dokter India ini vonis 3 bulan, terus kemudian
dikasih tahu rincian biaya kurang lebih berapa. Nah itu yang kurang lebih jadi bikin kita tuh tertunduk. Lebih lemes shock lah. lagi. Iya. Jadi harusnya cuma berapa hari. Terus akhirnya kami hampir setahun tinggal di Pinang, nggak Wow. pulang-pulang. Jadi dia bilang pengobatannya panjang. Panjang. Dia akan berusaha katanya. Oke. Berapa perincian biaya yang dia tuliskan? That time Hampir kurang 1 M. kurang lebih 1 M. Tahun 2018 ini ya. 2019 sudah itu udah di Februari Oh, udah Februari. 2019. setelah Sinja. Oke. Wow. Iya, iya, iya. Dan kemudian selama 1 tahun itu ada improvement nggak dari kemoterapi, dari semua Ada. pengobatan yang Jadi dilakukan? kalau dari yang usus memang sudah dinyatakan udah nggak ada sih. Bersih. Udah bersih. Cuman memang dia sudah Menyebar. metastasis, udah menyebar ke paru-paru gitu. Jadi paru-paru ini yang sekarang menjadi PR besarnya sih. Jadi maksudnya kankernya udah menyebar menjadi kanker paru-paru gitu. Ya, jadi kan kanker itu kan sebenarnya kan ada namanya origin, terus kemudian metasenya kan. Nah, origin itu dari mana? Nah, originnya si Lisa dari usus. Itu udah dioperasi atau cuma di kemo? Operasi, diangkat. Jadi diangkat. Lisa tuh udah nggak punya dubur lagi sekarang. Jadi kalau mau pup, dari perut. Kantong Pakai perut. kantong Pakai perut. kantong. Kantong Doraemon. Kantong Doraemon. Oh, Ya, kantong Doraemon. Nah, jadi dari usus memang udah diangkat sepenuhnya, jadi sudah nggak ada dubur lagi. Jadi kalau dari pup dari perut semua gitu. wow. Jadi tindakan pertama itu Putusin. operasi bikin kantong perut. Oke. Nah, kedua radiasi 33 kali untuk kecilin kankernya. Loh kan udah diambil kok Nggak, dikecilin. sebelum diambil Udah harus nyebar. dikecilin dulu. Harus ditembakin dulu. Oh, oke. Karena kalau nggak Langsung begitu, operasi saya mati. Oh, gitu. karena itu kanker ganas, bener-bener ganas. Oke. Terus ketiga operasi besar, angkat rektum 30 cm. Nah, keempat kemo Oke. gitu. Dan itu ya prosesnya Panjang. gak mudah. Saya Panjang dan waktu lama. itu 2 bulan gak bisa tidur. 2 bulan nggak bisa Nggak bisa tidur. tidur. Efek radiasi luka bakar saya Karena dari parah. radiasi itu kan dia kan kayak tembak UV langsung. Terus kemudian efek samping daripada radiasi tersebut kulitnya akan terkelupas kayak flash wound lah. Nah, posisinya tuh di bottom, di pantat sama di bagian depan. Jadi mau guling-guling gimana pasti akan sakit. Gitu loh. Kulitnya terkelupas-kelupas gitu. Iya, dan Sampai berdarah. Iya. Oh Tuhan. Gitu. Jadi benar-benar kayak luka bakar gitu ya. Jadi bener-bener pakai luka bakar. pampers tuh nempel. Pampersnya nempel. Pada nempel. Kalau pampersnya dibuka perih banget dong ya. Sangat Waduh. perih. Sangat Dan itu parah. kalau nggak ditanganin di rumah sakit bisa itu sebenarnya inflamasi itu semakin rawat jalan, parah ya? hitungannya rawat jalan. Oh, rawat jalan. Rawat jalan. Jadi itu kanker saya itu kan, makanya saya waktu itu bikin lagu hari-hari. Itu 4 hari nggak bisa bergerak di sofa. Itu kankernya kayak binatang. Grogot. Gimana kayak binatang? Dia ngegigitin rektum Rasanya saya. Ada sesuatu yang ngigit loh. Gigitin rektum saya sampai bolong. Sampai tembus ke dinding pemisah antara dubur sama Ini depan. waktu ditembakin nih. Nggak, ini kita ngomong, ini mundur lagi ke belakang nih. Sebelum ke Penang. Sebelum ke Penang. Oh, sebelum ke Penang. Jadi Itu jadi tahun 2018 ya? Atau- 2019 Februari. Masih 19 masih. April tapi sebelum ke Penang. Oke, Februari 2019 sebelum ke Penang. 4 hari nggak bisa gerak 4 di hari sofa. nggak bisa tidur. Lisa mengarang lagu. Ya, jadi saya berkata-kata begini sama Tuhan. Tuhan, apapun yang saya alamin, saya akan tetap mengucap syukur. Ya, Karena saya tahu rancangan Tuhan pasti indah buat saya. ya. Jadi saya tulis, saya kirim ke dia. Oh, kamu nulis liriknya. Kata-katanya. Ya. Ya. Terus? Saya kirim ke dia. Padahal hari itu lagi kesakitan yang luar biasa. Ibaratnya kalau kayak sofa tuh disenggol tuh dia udah teriak. Sakitnya ampun-ampun. Jadi sorry maksudnya jadi dari dubur, kanker di dubur dia gerogotin sehingga dia kemaluan wanita. Karena itu kan biasanya cuma satu dini doang kan. Nah, sorry jadi segala pup, darah, kentut pun sorry dari depan semua. Jadi meringis lah kurang lebih kayak gitu. Ya, dan itu sakit. Hmm. Terus saya berkata-kata sama Tuhan waktu hari keempat. Saya sempat loh ancam dia. Anjam. Iya. Ya, saya Dia mau bilang, ke rumah sakit. panggil saya ambulan, saya nggak sanggup sakit. Kalau nggak saya minum Baygon, saya bilang. Terus dia waktu itu kan mau pelayanan di MAG, Chinese New Year.
Terus dia bilang dia harus pelayanan. Oh, ditunda bisa enggak? Terus saya bilang, oh ya udahlah, saya tunggu 1 hari lagi. Terus pas dia pergi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan angkat kesakitan saya, sekarang juga saya janji, saya besok ke Penang berobat. Saya bilang, terus tiba-tiba jam 2 saya bisa gerak. Saya nggak sakit. Ya udah, besoknya ke Penang. Nah, ke Penang pun juga beli tiketnya juga takutnya mahal kan. Namanya 1 hari sebelumnya dan hari yang sama kalau kita ngomong. Jadi paginya beli, Dadakan. ya siangnya berangkat. Nah itu kan takut 1 tiketnya mahal, kedua takutnya nggak ada tempat juga kan. Akhirnya udah pakai yang Ivan coba beli dari aplikasi yang umumnya. Cuma saat itu ada terdengar satu marketplace yang memang jual tiket juga, ya udah akhirnya dapat situ dengan harga yang murah gitu loh. Akhirnya, Murah. ya, Padahal itu hari yang Chinese New Year sama. season. Hari yang sama dan itu makanya. Transitnya 1 jam doang. Iya. Nah, kalian menulis sebuah lagu. Ini saya agak speechless gitu ya. Maksudnya gini, menulis sebuah lagu itu karena kalian memang seorang penulis lagu atau bagaimana nih? Kok bisa tiba-tiba Tuhan berikan lirik dan kemudian kok Lisa bisa bisa tahu jadi bahwa ini lagu? harus ditulis menjadi sebuah lagu? Lisa itu bukanlah seorang penulis lagu. Lisa itu Ivan pernah minta lah sebelum dia sakit lah. Sebelum dia sakit, dan itu sangat sulit dia untuk nulis-nulis kata-kata gitu. Tapi ya nggak tahu, makanya waktu dia sakit bisa tulis kata-kata itu, pas Ivan terima pun tiba-tiba teng. Ya udah, Ivan sendiri musisi, Ivan memang, pemain musisi, musik di ya, tapi gereja. bukan tapi yang nggak gimana banget lah. Nah jadi udah tiba-tiba ya udah Ivan terima melodinya, Ivan coba mainin jembreng aja. Ya akhirnya kita sama-sama nangis sudah di situ sambil itu ya. Ini pemirsa sekalian, jadi dalam kehidupan itu yang tadi saya pernah katakan ya, kita nggak selalu percaya Yesus, kemudian hidup kita itu tiba-tiba moon and roses gitu, dan kemudian semua masalah kita diangkat. Ada juga orang-orang yang mengalami masalah seperti mereka gitu. Tapi sesuatu yang mengherankan adalah kemudian malah Tuhan berikan sebuah lagu. Ini ada sebuah CD nih ya, dengan judul yaitu Hari-Hari. Dan lagu ini adalah lagu yang memberikan inspirasi, dinyanyikan oleh seorang artis yang kemudian dikenal banget menjadi viral dengan judul apa? Sekarang Mengucap syukur. Dengan judul yaitu lagunya Mengucap Syukur, dinyanyikan oleh seorang anak muda yang brilian banget namanya Melita Sidabutar yang memenangkan apa tuh? Emmy Awards. Emmy Awards gitu. Jadi ini penulis lagunya, pemirsa. Dan biasanya penulis lagu tidak dikenal, di unsung hero gitu. Jadi ya. Dan bisa cerita nggak tentang lirik lagu Hari-Hari ini gimana? Jadi saya tuh nggak ngerti musik lah ya, saya nggak tahu. Saya cuma berkata-kata sama Tuhan, tapi di jari ngetik di HP gitu loh kata-katanya. Jadi ya saya kirim ke dia, ya dia muncul. Melodi-melodi tersebut. Melodi itu. Tapi akhirnya memang jadi. Ivan ada ubah-ubah lah ya, modifikasi supaya sehingga bisa menjadi sebuah lagu. Of kurang course, lebih Yeah. gitu. of course. Yeah, Tapi memang ide awalnya semua datang dari Lisa. Ya, at that time Ivan juga lumayan kaget gitu, dalam artian kok bisa-bisanya ya ada orang yang notabene lagi tergeletak sakit. Dia honestly Lisa punya segala hak buat namanya ngedumel lah, buat marah-marah, buat kecewa gitu kan. Tapi dia malah enggak gitu, malah melakukan sebaliknya gitu. Makanya itulah Ivan sangat bersyukur sih. Makanya waktu terima kata-kata tersebut dari Lisa, dari WhatsApp, Lisa tanya, sayang ini bisa jadi lagu nggak? Coba ya, langsung dereng aja tiba-tiba begitu. Jadi lagu-lagu itu semua kayak curahan hati saya ke Tuhan lah. Jadi saya berkata, setiap saya nggak bisa tidur, lagi sakit, menderita gitu ya, saya curhatnya ke Tuhan. Nah curhatnya itu dikirim ke Ivan. Ya selalu saya tulis. Dan itu cepet gitu loh, misalnya kepikir nih, saya harus buru-buru ketik, kok nggak saya lupa. Udah saya langsung kirim dia. Jadi lagu. Kadang dia suka kirim saya kan, saya suka tanya lagu siapa, kan kamu yang tulis. Masa saya bilang. Bagus gitu. Soalnya banyak kata-kata yang saya kirim ke dia. Banyak. Tapi cuma dia belum ketemu aransemennya.
Nah, untuk yang di sini yang 8 lagu yang kita ngomong di luar versi Itu ada Inggris. ceritanya. 1 itu Ivan yang buat, 8 Ivan yang buat, nah tengah-tengah itu semua Lisa yang tulis. Berarti ada 9 lagu total nih. Kecuali yang 9 kan memang kan versi Inggris daripada hari-hari kan. Oh, aku kenal nih Victor G. Masa? Kenal, my friend, ya. Dari New Zealand ya. Iya, dari orang Tapi kan orang stay-nya di KL juga. Johor Singapura. Sepanjang, oke, nice. Wow, oke. Jadi malah melewati lembah kekelaman ini, malah Tuhan titipkan lagu-lagu kepada Lisa dan Ivan ya. Saya juga nggak pikir pas Yang sekarang. mana lagu-lagu itu bisa menjadi penguatan buat orang lain. Bahkan nggak mikir kalau salah satu lagu yang kalian ciptakan itu Nggak pernah bakal bisa kepikiran. memenangkan Emmy Nggak Awards pernah gitu kepikiran kan. sih. Itu sih surreal banget lah. Wow. Oke, nah, namun memang lagu yang judulnya apa? Mengucap Mengucap syukur itu digubah juga oleh Albert Anoni juga. Ya, betul. Oke. Ada revisinya ya. Ada bagian referennya. Dari lagu yang originalnya. Iya, oke. Amazing. Jadi memang Tuhan berikan satu karunia ketika ada masalah yang besar sekali. Oke, sekarang ini yang kita perlu juga belajar dari kalian adalah apa nih? Bagaimana caranya kalian bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini? Iya, dari 2018 sampai 2023 loh ya. And it's still 2024 ongoing ya. sekarang. Oh sorry, 2024 Iya. ya. Berarti udah 6 tahun nih, memasuki tahun ke-6, bentar lagi Iya. Cynthia juga nih. Iya. Saya juga nggak ngerti ya kalau ditanya ya. Tapi yang saya tahu semua kemurahan Tuhan sama doa orang banyak. Jadi puji Tuhannya, dimanapun saya berada Tuhan selalu pelihara. Tuhan selalu kirim orang-orang yang, saya bilangnya apa, malaikat Malah tanpa sayap. tanpa sayap saya bilang. Nggak bisa terbang dong berarti. Iya, nggak bisa terbang. Ya, terus Jadi di Penang kita nggak kenal siapa-siapa loh. betul. Tapi dalam hampir setahun Tuhan pelihara, Tuhan kirim orang-orang. Bagaimana? Bisa ceritakan lebih detail nggak? Pelihara itu apa? Jadi mostly Ivan nggak tahu ya, maksudnya yang Ivan tahu selama ini yang teman-teman sama fighter lah di Penang itu, mostly mereka datang ya hanya sendirian, kok kemana-mana pun sendirian kayak itu kurang lebih. Nah, maksudnya dari yang tadi yang soal dari mimpi tadi yang pilih dokter, nah dokter India ini punya satu asisten lah. Ya. Asisten ini memang khusus nanganin kantong perut. Dari kantong perut ini dia kasih satu merek pertama, satu brand itu yang sangat mudah ditemukan di Penang. Di farmasi manapun Indonesia pun juga ada. Udah itu kasih coba, akhirnya udah hari kedua kontrol, akhirnya dikasih lagi satu merek yang notabene garis bawah tidak ada yang jual kecuali satu orang di Penang. Bisa begitu. Tentunya kalau kita ngomong kenyamanan, tentunya pilih yang banyak stoknya kan. Tapi cocoknya produk yang kedua, yang hanya satu orang yang di Penang. Nah dari situlah singkatnya adalah kami dipertemukan sama sebuah gereja. Nah gereja ini yang akhirnya menjadi rumah bagi kami di Penang. Gereja apa? First Assembly of God. Orang-orang Penang itu? Orang Penang. Malaysia? Orang Malaysia. Jadi awalnya memang dia pusatnya di 286 Macalister. Terus mereka bikin gedung baru di Karpal Singh di MMC. Berarti kalian kesaksian dan juga berjemaat di sana ketika kalian lagi Ya waktu itu masih di 286. ada di Penang itu? Ya. Ya. Ya, itu makanya itu suatu hal yang makanya di situ makanya Ivan kami bisa presentasikan hari-hari lagu hari itu pertama kali di Penang. Dan dari situlah lagu hari itu akhirnya kami punya teman punya family di Penang. Setelah Ivan sharing kesaksian di Penang itu yang notabene sebenarnya buat orang asing kesaksian di situ agak susah. Oh. Sangat sulit. Makanya waktu itu ada jemaat juga baru juga sama kayak Ivan, orang dari Medan kalau nggak salah, dia boleh nggak saya kesaksian di sini, saya mau bersaksi tentang Tuhan. Pendetanya bilang sorry nggak bisa. Buat Ivan malah bisa gitu loh. Jadi mungkin itu somehow ada Tuhan punya pernyataan, Ivan dikasih ada kemurahan Tuhan. Nah, Tuhan dikasih Ivan kami dikasih kesempatan buat berbagi. Ya, habis terus ya itu makanya yang speechless aja karena benar-benar sekarang tuh kalau tiap kali kami ke Penang udah pasti ada yang jemput, udah pasti ajak makan, udah pasti ajak kemana-mana, udah pasti udah tiap kali doain tuh. Jadi sebuah hal yang luar biasa. Until now meskipun kami sudah nggak ke Penang lagi, tapi mereka masih kasih kirim supportnya ke kami. Ya, berarti sekarang kalian tidak lagi Lisa tidak lagi berobat di Penang. Ya. Sekarang berobat di mana? Kuala Lumpur. Kenapa? Boleh tahu nggak? Kok pindah dari satu kota ke kota yang lain dan tentunya itu prosesnya juga sekali lagi balik lagi dari nol kan? Iya.
Ya sebenarnya kan dokter di Pineng itu udah berapa kali menyerah lah. Menyerah, dokter si orang India ini. Ya udah ganti Untuk dokter, ini orang- dokter ini tuh orang onkologi. bedah. Oh, Dan ini dokter onkologi. Onkologi. Oke, terus kemudian? Ya dia sempat bilang ya harusnya saya udah nggak ada di dunia ini. Jadi kalau masih ada itu kemurahan Tuhan. Iya. Dokter pun terkejut waktu ketemu Terus? ketemu Lisa lagi setelah COVID, kami balik ke Pineng. Kok "Hah? masih hidup?" Kamu masih katanya. hidup? Kasar banget. Wow. Tapi memang faktual karena ada pasien-pasien yang kurang lebih kondisinya kurang lebih sama, udah nggak Ada ada. 2 Didn't tahun make it. loh. Iya. 2 tahun. Dan itu kan posisinya dia udah menyerah waktu itu. Oh iya. Jadi iya. selama pandemik kalian di Indo. Iya. Karena kan ditutup kan. Iya, jadi harus Jadi, stay down lah. Iya, selama 2 tahun tuh di Lockdown. Indonesia Nggak kemo. PSBB, PPKM Nggak gimana? berobat, nggak ke dokter. Di Nggak rumah minum obat? aja. Wow. Nggak minum obat. Enggak. Nggak Tuhan relapse juga. pelihara. Hah? Nggak sakit. Enggak. Enggak. Nggak ada pendarahan juga. Enggak ada. Enggak ada. Hidup as usual. Hidup Hidup as usual. biasa. Berarti wow. Saya bisa jalan. Dan berat badan naik lagi. Bahan enak lagi. Naik ya. Sempet kan 54. Naik ke 60 lebih. 60 lebih. Wah, puji Tuhan dong, udah seneng Iya. merasa sembuh nih. Ya. Ya. Terus what happened kok akhirnya berobat lagi? Akhirnya pas Akhir-akhir lah, kena akhir-akhir COVID, kalau nggak salah waktu eranya Omikron lah, batuk-batuk. batuk-batuk. Saya mulai batuk-batuk. Ternyata yang di paru-paru aktif. Karena memang udah nyebar kan. Memang waktu itu kan waktu dinyatakan kanker itu kan, kanker oleh dokter yang 3 bulan itu, kenapa dia bisa 3 bulan? Karena sudah stadium 4. Stadium 4 itu kan nggak bicara soal ukuran, tapi bicara juga soal penyebaran udah sampai mana aja. Nah saat itu penyebaran sudah di paru-paru, sudah di getah bening, sudah di kantung kemih, ya gitulah. Nah makanya, tapi memang fokus utamanya adalah biangnya adalah di usus, ya kurang lebih. Berarti biangnya ini udah ditaklukkan belum? remove. Sudah. Sudah dibedah. Tapi sekarang ini berarti manifestasinya. Ya. Konco-konconya ngamuk gitu. Ngamuk, ya. Oh. Ya. Jadi biangnya aja waktu diangkat, Itu masih aktif, itu masih hidup, masih aktif. masih aktif. Masih Oh ya? gerak. Masih gerak. Udah dikeluarin itu dia bisa gerak gitu. Gerak dalam artian begini kan, itu kan udah sifatnya mikroskopik lah ya. Jadi setelah dianalisa, diambil analisanya masih aktif. Di radiasi lagi aja itu. udah di luar tubuh Iya, soalnya. kamu radiasi aja tuh biar tahu rasa lu. Iya. Oh wow, oke. Jadi terus makanya mulai kemo lagi di tahun berapa ini? Tahun 2022 awal, Mei lah, Mei atau April kurang lebih ya. Enggak, radiasi dulu ya sayang ya, Juni lah. Radiasi juga. Radiasi, terus baru kemo. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti udah berapa cycle yang Udah bisa lewati? Nggak tahu berapa cycle. Boleh- Oh, bahkan udah nggak dihitung berapa cycle. Udah nggak dihitung. Ada nggak masa-masa di mana udah deh Tuhan ini mati aja Tuhan? Itu sering. Dokter malah sempat bilang, dokter dia memang harus apa adanya dokter lah. Jadi kamu kalau masih mau hidup, kemo. Jadi saya tuh sempat berpikir untuk mengakhirin hidup saya. Karena sakitnya. Karena sakitnya. Kan tadi saya bilang saya harus 2 bulan nggak bisa tidur. Udah pasang koyo morfin, udah minum morfin, udah minum painkiller. Saya masih kesakitan. Terus saya malam juga kejut-kejut gitu kan. Jadi kayaknya nggak nyaman. Saya berpikir dia kan, saya tanya ini apartemen tingginya berapa lantai. Dia jawab 12. Saya udah pikir nih, dia besok pagi cari makan, saya mau naik, saya mau terjun. Pas saya buka kamar, dia lagi masak. Dia nggak berani beli keluar. Padahal saya nggak bisa masak padahal. Karena dia tahu saya tanya kali. Saya nggak jadi bunuh dirinya. Oke. Terus pas kemarin juga waktu Tuh Di- pasca operasi infeksi. radiasi parah ya, infeksi Enggak, paru-paru. pasca operasi. Pasca Saya- operasi masih di Pineng lah. Pasca operasi dia ada, sorry kan karena memang di dubur kan. Dan vaginanya juga masih dibelek juga. Jadi ada satu hole yang memang di vagina itu yang masih kebuka, nganga, robek. Nah itu masih diobatin. Harus di-dressing harus 3 bulan. di-dressing 3 bulan. Nah Tiap itu, hari dikorek-korek. nah itu dia sempat saat dibersihin, itu itu dia sakit. bilang kalau saya nyebrang, tabrak langsung mati nggak.
Saya bilang kalau memang mau coba, yuk kita sama-sama bareng. Terus kemarin juga sempat belum lama saya naik ke atas karena bisikan-bisikan loh. Bisikannya seperti apa? Ambil pisau aja tusuk. Ini Udah. pengaruh obat atau? Terjun. Mungkin juga. Udah terjun aja. Udah sono. Nyebrang aja biar ditabrak mobil. Ouch. Jadi terus tapi yang sebelah sini tak bilang jangan, ingat Tuhan. Kayak ada, kayak some kind ada. Jadi- Kayak ada ini ya, Evil and malaikat good, ya. terang sama malaikat jahat. Iya, jadi kadang saya kalau begitu saya nenangin hati pikiran, sempat saya naik ke atas loh. Diam-diam dia nggak tahu. Saya sampai lari naik turun Saya lantai. naik, saya bilang ya tingginya cuma sampai 6. Lalu Lupa saya bawa oksigen kali? terjun, Enggak. belum tentu mati saya bilang. Oh, sakit apa? Sakit semua. Akhirnya saya nangis di situ. Aduh. Saya nangis. Terus dia naik, dia udah ketakutan. Saya bilang mati, nggak cacat ya, saya bilang ntar. Anak-anak gimana? Ya, nah, Ya, mereka orang tahu mamanya sakit, tapi again kami nggak mau merenggut masa kecil mereka. Biarkan mereka orang seperti yang anak kecil pada umumnya biasa. Nah, Itu itu untuk dia. keluarga kalian. kan? Kalau kalian pergi berobat, mereka dititipin siapa? Mamaku. Oh, udah diangkat di Sultan berapa? 2021. 2022 sayang. Rambutnya sempat habis ya. Iya, Ya, Tapi berat badannya jauh lebih banyak di sana ya? jauh. Ini waktu yang udah membaik itu ya, di ini awal-awal kurus COVID. jauh. Waktu kemarin infeksi Infeksi paru-parunya. Oh. Iya. Jadi 12 hari dirawat di rumah sakit. Iya. Turun langsung banyak. Bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya kepada mamanya? Kan anak-anak perlu mama ya. Maksudnya dengan usia mereka yang cukup belia, mungkin di satu sisi sebagai orang tua kita merasa bahwa mungkin mereka nggak ngerti. Tetapi anak-anak kan pasti punya pergumulannya Iya, sendiri dan iya. perasaan untuk mereka perlu divalidasi sebagai anak remaja gitu Iya. gimana? Nah itu saya belajar dari figur mama saya. Mm-mm. Jadi waktu mama saya sakit, kanker, saya lihat dia tabah. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu tersenyum. Jadi saya begitu mengalami sakit ini, saya belajar seperti mama saya. Jadi mungkin kalau suatu hari anak-anak saya mengalami suatu masalah, dia akan melihat dulu Contoh mama mamanya seperti apa. Mereka akan bisa ikutin figur orang tuanya gitu. Justru karena sakit inilah yang Ivan rasa adalah suatu berkat tersendiri ya, Iya. dalam artian How can you say sakit adalah berkat tersendiri? karena itu Ivan bilang tadi di depan. Kita Sebelum lebih sakit tuh kami jauh, benar-benar jauh, nggak kami jarang sekali komunikasi. Tapi begitu setelah sakit, Oh, karena nggak harmonis. nggak harmonis. Jadi begitu sakit kan dulu Ivan kan ibaratnya gini, sorry ya, maksudnya kayak istri tuh kalau menurut Ivan tuh dulu Lisa tuh udah kayak karena udah berhubung kami sudah menikah udah lumayan lama, kurang lebih udah lebih daripada 10 tahun ya, masih ya gitulah. Jadi bangun tidur dia udah kayak ya udah gitu loh, biasa aja. Tapi ya itu saat itu waktu Lisa sakit tuh Ivan suka ngecekin napasnya masih ada atau enggak, takut kehilangan. Gitu. Jadi justru di saat itulah kami Ivan pribadi malah merasa bahwa mungkin Tuhan masih kasih kami kesempatan buat bisa bersama utuh seperti keluarga yang pada Jadi umumnya lebih lah. ngerti arti hidup ini. Gitu karena saat itu pun juga ada berita di mana ada teman kami juga yang notabene kehilangan orang yang disayanginya dengan tiba-tiba. Nah, Lisa sakit masih dikasih waktu. Ivan waktu itu entah tahu dari mana orang sehat belum tentu umur panjang, orang sakit belum tentu umur pendek. Betul. Ya kan? Jadi sekarang oke, kamu divonis 3 bulan, kamu mau pakai buat apa buat hidupmu? Kalau memang betul hidupmu 3 bulan. Kalau kamu pakai buat marah-marah, sedih, kecewa, bla bla bla, nangis ini, yakin percaya nggak sampai 3 bulan pasti dipanggil pulang. Cuman kalau memang betul 3 bulan ini adalah sisa umur kamu mau pakai buat apa? Dipakai buat apa akhirnya? Ya udah buat hal yang positif aja, buat rencanain masa depan anak-anak, buat apa yang kita bisa lakukan. Makanya ada orang bilang kami kesaksian. Kesaksian. Jadi Kesaksian tapi di rumah sakit. Lisa suka kesaksian kemana-mana. Maksudnya kepada orang-orang yang sakit, sesama. Saling menguatkan. Iya. Padahal sebelum Lisa sakit, suruh ketemu orang aja boro-boro. Saya orangnya pasif. Oke. Boro-boro, Ci. Jadi dalam artian Pasif, tidak peduli dengan orang lain gitu kah? Mungkin introvert, dia nggak suka Introvert. sosialisasi. Saya tuh sedikit bicara. Iya. Tuh.
Tapi diubahkan Tuhan. Malah Sekarang sakitin. jadi comel. Jadi comel, banyak ngomongnya. Jadi Ketemu orang langsung semangat. langsung bersaksi. Cerita ya. Makanya sekali lagi kalau dengan diundangin di sini sebenarnya adalah suatu berkat buat kami. Kenapa Lisa bisa bersinar-sinar gitu kalau pas lagi Malah cerita. kadang ya, kalau ada orang duduk di sebelah saya ya, kadang feeling saya nih orang kayak punya masalah. Kayak ada satu kayak digerakin Roh Kudus gitu kurang Saya lebih langsung gitu. ngomong, saya ini cancer loh. Saya langsung, wah cerita semangat. Ternyata benar dia punya masalah gitu. Berarti sejak Lisa sakit, ada satu kuasa Roh Kudus yang melawat kamu lebih sensitif terhadap suara Tuhan gitu kali ya. Bisa jadi begitu ya. Bisa mungkin menerima pewahyuan dari lagu apa yang kamu mesti tulis, tentang kondisi seseorang yang kemudian secara ada urapan yang kamu ucapkan yang melawat kehidupan mereka gitu kali. Ya, Mungkin. banyak sih teman-teman pasien kanker yang kita ketemu ya. Mereka suka bilang, thank you ya Cici udah nguatin kita gitu. Karena pernah ketemu satu wanita ibu muda kena kanker ya, kena kanker sih mau stadium berapapun pasti juga shock lah. Shock. Nah, kami datang temuin, itu beda rumah sakit di Pineng, beda rumah sakit, jadi kami kunjungin dia, terus kemudian udah cerita, akhirnya pasien ini nanya, emang Cici stadium berapa sih? Biasanya gitu kan, komparasi, stadium 4. Saya stadium 1 udah begini ya, kayak Cici gitu. Makanya mungkin ya itu aku bilang tadi ada ada tugas daripada Tuhan ya melalui sakit ini Tuhan izinkan sakit ini Betul. yang bisa ada some kind tugas yang membuat hidup kami tuh lebih punya arti lah gitu ibaratnya. Malah bisa jadi saluran berkat buat orang Hopefully, lain, yes. bisa menguatkan orang lain meskipun diri sendiri mungkin nggak merasa kuat maksudnya ya. Tapi di situ malah kita bisa ngelihat kuasa Tuhan kan ya. Amin. Jadi Amin. yang bekerja itu adalah kuasa Tuhan yang Ya. yang kuat itu adalah Tuhan yang ada di dalam dirinya Betul. Lisa, bukan Lisa sendiri gitu Yes. kan ya. Justru kadang teman gitu ya Cici, suka marahin. Iya, nggak "Lu boleh kok kesini, nggak boleh suka kesini." pergi-pergi sih. Suka jangan terima orang datang ke rumah. Takut virus katanya kan. Saya bilang justru saya happy. Ya. Saya ketemu orang saya senang. Justru itu satu vitamin buat saya Wow. bilang. Artinya yang gembira adalah obat. Ya. Itu yang benar-benar Makanya dia bilang bisa kalau kita- saya ketemu orang, Bersinar-sinar matanya. makanya dia selalu bilang, datang dong ke rumah lihat Lisa apa gitu. Kata- Karena memang sih Pak, masalah yang sering kali Ivan terima dari teman-teman yang teman-teman dekat lah, mereka kan pada takut ketemu Lisa. Takutnya bukan karena takut menepakan sesuatu hal ke Lisa, tapi lihat kondisi Lisa seringkali mereka mungkin sedih dan itu sedih itu nggak mau nepak ke Lisa kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak mau bawa bad vibes lah ya kurang Nggak lebih kayak. mau Iya. membawa aura sedih ke Iya Lisanya. gitu. Tapi sebenarnya Ivan selalu ngomong sama mereka bahwa dengan ketemu kalian, dengan ketemu orang-orang, Lisa tuh bisa Lisanya lebih jadi semangat gitu. Tapi amazing karena apa? Maksudnya yang kalian bawa ke sini bukan tangisan, bukan kesedihan dan tidak ada air mata yang dicurahkan di sini hari ini. Iya. Maksudnya air mata menunjukkan udah lewat semua kok. udah kering ya. Tandon air matanya udah kering ya. Tapi maksudnya itu saya yakin ini nggak mudah. Dan maksudnya kalian belum tahu berapa lama nih selesai. Iya. Apa yang Tuhan persiapkan buat kalian kita juga nggak tahu. Tetapi ya seperti lagu yang hari-hari ini kalian tulis, hari-hari kalian harus percaya bahwa Mengucap syukur. ada rancangan Tuhan yang besar, Yes. yang bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yep. And it's actually not easy ya untuk Nggak mengucap gampang. syukur di tengah-tengah Nggak gampang. menghadapi sakit penyakit yang Dan mendera ini. beberapa kali sebagai hamba Tuhan juga saya pernah melawat orang-orang yang sakit bersama dengan teman-teman yang lain. Kita kira kita akan menguatkan mereka, tetapi melihat orang-orang seperti Lisa, orang-orang Fighter. yang lagi berjuang Ya. untuk melupakan sakitnya sejenak dan kemudian menyaksikan kebaikan Tuhan, itu kita pulang kita yang dikuatkan loh. Benar, iya. Kita yang dikuatkan. Jadi Benar. cayo gitu ya. Ya. Two thumbs up for you. Jadi Semangat. jangan menyerah. Oke, sebagai penutup terakhir, biaya yang kalian keluarkan tentunya nggak murah nih, nggak sedikit. Iya. Sudah keluar uang berapa banyak nih kalau boleh share sedikit? Ya more or less lah kurang lebih 1 M-an lah. 1 M. 2 M lebih. 1 M lebih lah. Dari 2018 sampai 2024 ini. Iya. Kurang lebih Dan 1 itu M. biaya yang nggak sedikit ya. Bagaimana kalian mengcover biaya-biaya itu? Ya, puji Tuhan sih makanya kami sih terus makanya bisnis juga turun, tutup sudah, terus kemudian juga
Toko komputer itu tutup. Tutup. Ya, terus kemudian memang Ivan kan sekarang kan memang ambil jasa sebagai agent properti gitu ya. Jadi tapi memang agent properti kan bukan suatu kerjaan yang memang tiap hari ada closingan gitu kan. Jadi memang butuh waktu gitu. Jadi Ivan ada juga jualan juga marketplace juga ada, cuman memang not enough. Karena memang sebulan Lisa itu harus kurang lebih 70 million, 70 juta kurang lebih. 70 million. Wow. 70 million kurang lebih. Jadi itu di luar daripada expenses, life expenses ataupun tinggal di sana kurang lebih kayak begitu, itu hanya biayanya sendiri. Jadi nggak cover. Tapi memang Tuhan kirim banyak orang buat bantu kami. Banyak orang urunin tangannya buat kirim dana. Ada juga via Kita Bisa juga ada di sana juga. Jadi ya makanya tetap ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Karena kami nggak nyangka sampai titik ini gitu loh. Sudah 6 tahun loh. Dan bahkan berarti kalian juga jual CD ini? Ya, kami awalnya sih nggak jual sih CD awalnya. ini dijual dengan harga berapa? Cepet. Oke. 100.000. Dan 100.000 ini bisa menjadi berkat buat kalian juga ya. Yep. Oke. Kita berterima kasih loh. Kalian bersedia untuk ada di sini. Kami thank you, menceritakan, membuka thank you. diri. Maksudnya setiap kepedihan hati kalian, semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat seseorang. Untuk hidup sehat, nggak perlu kepahitan, hidup dengan benar gitu ya, karena itu semua ada aturan-aturan Tuhan ya. Nah ini last but not least nih, boleh nggak Lisa kasihkan pesan-pesan kepada sesama penderita kanker atau orang-orang yang terhimpit masalah berat, dan nanti Ivan berikan kata-kata dorongan bagi pendampingnya. Silakan. Ya. Kalau menurut saya ya, tenang, tabah, tetap percaya sama Tuhan. Tetap bersyukur, berserah dan berharap sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia yang berkuasa atas kita. Dan biarlah kita belajar untuk selalu berjalan bersama Dia dan selalu berkata biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih. Itu sih. Silakan Ivan. Nah, kalau Ivan mungkin buat yang nemenin ya, tapi nggak ada maksud buat ngajarin. Yang pendamping yang pesakit, seringkali suara-suara yang pendamping itu jarang kali didengarkan. Tapi ya makanya Ivan sih terus bersyukur ada teman-teman yang support. Jadi kalau Ivan bisa bilang adalah buat yang para pendamping, ya memang nggak mudah, nggak gampang. Cuman honestly sih kalau Ivan boleh ambil waktu sedikit adalah banyak sekali sebenarnya yang pendamping ini sebenarnya nggak faithful. Nggak begitu pasangannya sakit malah kabur. Ada gitu. Jadi kalau kita ngomong kan gini, lucunya adalah waktu pacaran kayaknya masih promosi kan. Kita mau giving everything to pasangan kita lah. Tapi begitu sudah nikah jadi terbalik, kita menuntut sesuatu hal dari pasangan kita. Jadi baliklah ke awal-awal di mana kita jadi jangan berekspektasi kita, tapi kita memberikan yang terbaik dari kita untuk pasangan kita, khususnya yang sedang sakit. Ya Ivan pun juga masih belajar sampai sekarang. Ya intinya ya segala sesuatunya itu memang tidak pernah bisa sesuai dengan jalan yang kita harapkan. Cuman yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita, yang seperti yang kami alami juga. Tuhan selalu kirim orang-orang yang sangat luar biasa untuk mendukung kami di saat kami lagi terjatuh pun. Jadi jangan pernah khawatir. Itu pun juga pernah sempat seringkali jadi Ivan punya pikiran, tapi ya until now ya Tuhan tetap sertai luar biasa. Immanuel banget itu ibaratnya. Gitu. Iya. Mantap. Ya, thank you. Pemirsa, kita akan dengarkan doa yang sudah terjawab ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Tahun lalu anak kami mengalami kecelakaan sampai mengganggu motorik tangannya. Tapi puji Tuhan setelah rehab sekarang sudah 75% pulih dan semakin berprogres. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Kami senang mendengarkan kesaksian pemirsa. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera di layar gadget saudara, di layar kaca, atau melalui email ke doa@anugerah.net. Puji Tuhan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, Tuhan tidak pernah melupakan, dan kita berdoa untuk kita beriman ya, untuk Lisa mengalami kesembuhan ya. Boleh nggak episode ini dengan wawancara ini yang dengan waktu yang terbatas, kalian tutup dengan lagu hari-hari itu untuk dinyanyikan.
Apa yang ku alami kini, ku selalu kan mengucap syukur, karena ku tahu di balik semua ini rancanganmu indah bagiku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Oke, saya akan tutup dengan satu firman Tuhan yang saya berdoa ini menjadi kekuatan buat setiap daripada kalian, dan juga termasuk untuk Ivan dan juga untuk Lisa. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Di sini firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu peduli kepada setiap daripada anak-anaknya. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala macam kosmos yang ada. Kosmos itu artinya jagat raya. Tetapi yet at the same time, Tuhan itu sangat mempunyai kemampuan untuk bahkan tahu hal-hal yang sifatnya pribadi, lepas pribadi terhadap orang-orang yang dikasihinya. Bukti daripada kasihnya Tuhan kepada kita itu jelas. Tidak perlu kita ragukan lagi, karena Dia merenggang nyawa buat kita, dengan tujuan supaya dosa kita nih dapat diampuni, dapat ditebus. Terlepas dari apapun yang manusia pernah lakukan, apakah itu dosa, apakah itu pengkhianatan, apakah itu pembunuhan, apakah itu kebencian, kepahitan sekalipun. Nah, namun rupanya sebagai perjalanan kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita mengalami intimidasi daripada iblis nih. Tugas iblis itu satu, membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi sekarang terlepas sebagai kita daripada kita nih anak-anak Tuhan nih, di sini ada kekuatan daripada Tuhan yang mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Hal itu berbicara tentang pencobaan kita, ujian kita, sakit penyakit kita, kebangkrutan kita. Nah, karena apa? Di sini fungsinya adalah supaya membuktikan kemurnian iman kita itu. Nah, saya berdoa, terutama untuk Ivan dan untuk Lisa, ketika kalian mengalami ujian yang sangat berat ini, percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu akan melebihi kemampuan kalian untuk bertahan. Amin. Dan bahkan sampai hari ini memasuki tahun yang ke-6, kita juga tidak tahu sampai kapan perjalanan kehidupan kita semua nih. Ya, orang sehat belum tentu akan umurnya lebih panjang. Orang sakit belum tentu umurnya lebih pendek. Karena usia manusia itu rahasia ilahi. Yes. Tetapi sekarang ketika kita masih dipercaya dengan nafas kehidupan, kita masih bisa melihat, masih bisa berinteraksi, masih bisa mendengar, masih bisa bicara, masih bisa jalan. Saya percaya bahwa tugas kita belum selesai. Saya berdoa untuk kekuatan Tuhan ada bersama dengan kalian. Amin. Dan juga untuk setiap dari beberapa pemirsa sekalian, kita akan berdoa untuk kalian ya. Dan juga bagi pemirsa sekalian, pesan saya gini, kalau kalian terbeban, untuk boleh membantu meringankan beban mereka berdua ini, kalian boleh DM ke kami, kalian boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, dan nanti tentunya kami akan menyampaikan kepada mereka bagaimana bantuan-bantuan itu yang dengan sesama semut-semut yang kecil yang Tuhan kirim itu akan sangat membantu dan meringankan sedikit daripada beban
biaya yang sangat besar, yang sangat masif itu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Mereka Engkau izinkan untuk menghitung hari-hari kehidupan mereka untuk kemuliaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Dan ketika anak-anak-Mu didera oleh pencobaan, oleh sakit penyakit, kami berdoa saat ini Tuhan khususnya untuk Lisa. Biarlah Tuhan ada kesembuhan ilahi pada kehidupannya. Amen. Lisa, aku deklarasikan seperti apa yang firman Tuhan tuliskan untuk kamu. Bahwa dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, Lisa, kamu sembuh. Amen. Lisa, biarlah kamu tarik nafas sekarang. Tarik nafas, terima kesembuhan. Haleluya. Bukan cuman kamu sudah diampuni dosamu, tetapi biarlah ada kesembuhan secara badani. Tuhan, kami minta, ini adalah janji-Mu, supaya kami tumpang tangan kepada mereka yang sakit dan mengucapkan dengan bilur-bilurnya Yesus, dia sembuh. Amen. Lisa, kamu sembuh, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bahkan organ-organ tubuh yang sudah diambil, yang sudah tidak bisa berfungsi kembali. Tuhan, kami minta ada kemurahan-Mu, ada organ-organ spare part daripada surga. Engkau kirimkan ke badan dia kembali. Engkau pencipta, Engkau pembuat kehidupan. Bahkan mata yang buta Engkau bisa buat melek. Tuhan, orang yang mati Engkau bisa bangkitkan. Air Engkau bisa rubah menjadi anggur. Dan Tuhan, aku ucapkan dan deklarasikan kesembuhan buat Lisa sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk Ivan, Tuhan, beri kekuatan untuk pasangan ini. Untuk mereka, Tuhan, boleh menjadi alat pamer kerajaan surga. Sama seperti mereka sudah dibakar, dan biarlah emas ini akan terus bersinar mencerminkan kemuliaan-Mu. Terima kasih kami boleh mendengarkan dan bahkan belajar daripada mereka hari ini. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita hari ini. Terus ikutin Good News program dari minggu ke minggu. Kita akan bertumbuh bersama-sama dalam iman kita kepada Yesus Tuhan. Sampai pekan yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati.